Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azalika Zarina dari kelas 12 IPA 1. Konferensi Asia Afrika. Konferensi tingkat Asia Afrika disingkat KTT Asia Afrika atau KAA. Kadang juga disebut Konferensi Bandung. Adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, dahulu Burma, Sri Lanka, dahulu Ceylon, India dan Pakistan, dan koordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung. Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. 10 poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut Dasar Sila Bandung yang berisi tentang pernyataan mengenai dukungan bagi kerukunan dan kerjasama dunia. Pancasila Bandung ini memasukkan prinsip dalam piagam PBB dan prinsip-prinsip Mehru. Konferensi ini akhirnya membawa kepada terbentuknya non-blok pada 1961. Sejarah Konferensi Asia Afrika. 23 Agustus 1953, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo Indonesia di DPR sementara mengusulkan perlunya kerjasama antara negara-negara di Asia Afrika di perbankan dunia. 25 April sampai 2 Mei 1954, pengadilan berlangsung Colombo di Sri Lanka. 28 sampai 29 Desember 1954 untuk menyelesaikan ide masalah percobaan Asia Afrika yang diselenggarakan Pengadilan Bogor. 18 sampai 24 April 1955, Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung Merdeka Bandung. Latar belakang Konferensi Asia Afrika. 1. Perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Penyebab permasalahan tersebut adalah lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingannya, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. 2. Penjajahan di Asia dan Afrika. Selain Perang Dingin, pergolakan di dunia juga terjadi akibat masih adanya penjajahan terutama di Asia dan Afrika. 3. Kekhawatiran akibat pengembangan sejarah nuklir. Bangsa-bangsa di Indonesia, terutama di Asia dan Afrika, mengkhawatirkan pengembangan senjata nuklir yang dapat berakibat permusuhan umat manusia. 4. PBB belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan dunia. Pada masa ini telah ada badan nasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang berfungsi memahami masalah-masalah dunia. Terwujudnya Konferensi Asia Afrika. A. Konferensi Colombo atau Konferensi Pancanegara I. Pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954 diadakan Konferensi Colombo, ibu kota Sri Lanka. Wakil 5 negara yang hadir tersebut sekaligus akan menjadi sponsor KAA. 1. Indonesia, 2. Sri Lanka, 3. India, 4. Pakistan, 5. Birma. Dalam konferensi Colombo ini diputuskan antara lain Indochina harus dimerdekakan di penjajahan Prancis, menuntut kemerdekaan bagi Tunisia
Abdillah dan Maroko. Menyetujui dan mengusahakan adanya Konferensi Asia Afrika dan memilih Indonesia sebagai penyelenggara. B. Konferensi Bogor. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1954 diadakan Konferensi Bogor. Konferensi ini merupakan kelanjutan Konferensi Kolomba, di mana negara-negara sponsor akan mengevaluasi hasil penjajahan di Indonesia dalam mempersiapkan Konferensi Asia Afrika. Hal-hal yang menjadi topik pembicaraan adalah tujuan konferensi, tempat konferensi, agenda pembicaraan negara-negara yang akan diundang, dan kesetariatan. Fungsi Konferensi Asia Afrika: 1. Memajukan kerjasama, persahabatan, perhubungan antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika, menyelenggarakan kepentingan bersama. 2. Meninjau masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta. 3. Mengembangkan saling pengertian dan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia Afrika, serta untuk menjajah dan melanjuti kepentingan timbal balik maupun kepentingan bersama. 4. Meninjau kedudukan Asia Afrika serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerjasama internasional. Tujuan Konferensi Asia Afrika: 1. Kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan di antara bangsa-bangsa Asia Afrika. 2. Memecahkan bersama khusus dan penting bagi bangsa-bangsa Asia Afrika seperti menjamin kedaulatan, melenyapkan diskriminasi, ras, dan penjajahan. 3. Memperbesar peranan Asia Afrika dalam dunia sekarang dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia. 4. Memajukan kerjasama, persahabatan, perhubungan antara bangsa-bangsa Asia Afrika untuk menyelenggarakan kepentingan bersama. Bidang pelaksanaan kerjasama Konferensi Asia Afrika: kerjasama ekonomi, HAM dan hak menentukan nasib sendiri, kerjasama kebudayaan, masalah negara-negara yang belum merdeka, meningkatkan kerjasama dunia. Anggota Konferensi Asia Afrika. Adapun negara-negara yang hadir dalam Konferensi Asia Afrika adalah: 1. Indonesia, 2. India, 3. Birma atau Myanmar, 4. Pakistan, 5. Sri Lanka, 6. Afghanistan, 7. Kamboja, 8. Republik Rakyat Cina, 9. Mesir, 10. Ethiopia, 11. Banah atau Pantai Emas, 12. Iran, 13. Irak, 14. Jepang, 15. Yordania, 16. Laos, 17. Libanon, 18. Liberia, 19. Libya, 20. Nepal, 21. Filipina, 22. Saudi Arabia, 23. Sudah, 24. Syria, 25. Muang Thai, 26. Turki, 27. Vietnam Utara, 28. Vietnam Selatan, 29. Yaman. Hasil Konferensi Asia Afrika: 1. Kerjasama ekonomi, antara lain mengusahakan kemajuan kota ekonomi, memajukan perdagangan, saling memberikan bantuan teknik, dan mendirikan bank-bank. 2. Kerjasama kebudayaan. 3. Masalah hak asasi manusia. 5. Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka. Isi Dasar-Sila Bandung yaitu: 1. Menghormati hak-hak manusia dan tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal besar maupun kecil.
5. Memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama. 6. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.